Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita jumpa lagi di sesi mencari api Jupiter Z Burhan model lama, Jupiter burung hantu model lama. Ini ya, tinggal rangka. Cuman ini kita punya kasus di video kali ini, yaitu pengapiannya hilang total. Bukan hilang total ya. Ini sebelumnya sudah saya cek. Itu pengapian dari spool, baik dari spool, pulser, kipro, dan juga CDI nya bagus. Namun jalur api dari CDI sini, jalur api ini ya, maksud saya jalur api dari Cipro ke CDI itu bagus dan tidak ada masalah. Namun dari CDI menuju ke kuil itu tidak menemukan api, atau sama sekali tidak menemukan sedikit pun percikan api di bagian kabel menuju ke kuil. Ini ya, kabel yang berwarna oranye. Nih, kabel warna oranye sini. Ini ya, menuju ke kuil sini. Ini cokannya udah patah. Nah, menuju ke kuil sini. Ini ya, menuju ke kuil baru ke busi. Jadi kabel ini tidak ada arus. Kabel yang dari CDI ini tidak ada arus, dan bolak-balik seharian atau dari pagi sampai siang ini saya baru menemukan masalahnya. Ya, ini masalah yang sangat menyedihkan ya, ataupun bikin ribet. Alhamdulillah sudah ditemukan, dan kebetulan hari ini juga pelanggan tidak begitu banyak dan kita tidak terlalu sibuk, jadi kita bisa teliti masalah dari motor ini. Nah, lanjut tanpa ngomong panjang lebar ya teman. Ini masalahnya di mana nanti kita jelaskan masalah yang punya saya. Namun saya akan terangkan di video kali ini langkah pertama yang perlu kita cek pengapian dari motor Jupiter ini. Ya, yang butuh kita cek itu dari spoolnya terlebih dahulu ya. Dari spoolnya dulu kita cek. Sebelumnya kita gunakan terlebih dahulu ini ya, lampu sein ataupun beserta fittingnya ini buat pengecekan arus listrik dari spool dan juga dari CDI juga, dan juga Cipro. Kita pakai lampu kayak gini agar lebih mudahnya ngelihat ada pada api atau enggaknya, apakah ada arus dari spool, Cipro maupun CDI. Kita gunakan lampu ini. Nah, ini ya, kabel dari spool, yaitu ini kita cek ya. Ini ya soketnya. Ini soket dari pulser. Ingat ya, walaupun ini dilepas semua kabel-kabelnya, namun kalau soket dari pulser ini ada dua warna putih ya dari spool, yang satu dari pulser, yang satu dari spoolnya. Yang dari pulser lebih kecil dan juga gandengan sama yang warna pink. Namun kalau yang putih dari spool itu berwarna putih, namun dia lebih besar dan juga gandengan sama warna kuning spool lampu sama masanya. Nah, yang perlu kita cek yaitu spool lampu dan juga dari spoolnya lah, yang berwarna putih ini ya, yang berwarna putih. Kita cokkan bersama, atau kita cok ke yang warna hitam sini atau masa. Kita cok ke masa sini, juga bisa kita tempelkan di masanya. Nah, ini juga bisa. Dan kita lihat apakah ada arus atau enggaknya. Nah, ada arus ya.
ada arus. Lanjut kita cek kabel berwarna kuning atau spul lampu, beserta kita cok berwarna hitam sini atau masa. Nah, ini ya, juga ada arus, berarti spoolnya bagus, nggak ada kendala. Nah, kalau untuk pulser kita bisa pakai lampu LED, lampu kayak gini, namun dia LED, tinggal kita cokkan gini. Ini sebelumnya sudah saya cek ya, pulsernya bagus, nggak ada kendala di pulser. Ini kayak gini juga ngeceknya, cukup satu kan, tidak perlu kita tempelkan masa. Namun kabel yang satu, kabel sini kita cokkan ke warna pink, yang satu ke warna putih, dan lanjut kita enggol. Namun dia pakai lampu LED. Kalau lampu sen kayak gini dia nggak bisa ya. Nah, berarti intinya pulser dan juga spool dia bagus. Nah, ingat ya, kalau untuk pulser kita ceknya dua kabelnya kita satukan pakai lampu kayak gini, namun dia lampunya LED. Kalau dia hidup berarti pulsernya normal dan bagus, masih layak pakai atau masih bisa dipakai lah ya intinya. Kita lanjut menuju ke ciproknya. Nah, ini dia. Kita lanjut ke ciprok atau kiprok maksud saya. Kalau untuk ciprok kita tes kabel yang berwarna ini ya, hitam dan kuningnya, apakah ada yang putus kabelnya apa enggak. Dari spool sini menuju ke kiprok kita cek terlebih dahulu ya. Ini warna putihnya kita tempelkan sini nih ya, warna putih. Kita cokkan yang satu kabelnya ke warna yang hitam, apakah ada yang putus apa enggak, atau harusnya jalan. Nah, berarti nggak ada yang putus ya kabel dari sana ke sini. Itu perlu juga kita cek agar dia nantinya kita ketahui apakah kendalanya di kabelnya sini putus atau enggaknya, kan bisa kita cek dari soket sini. Berarti dia kalau nyampe sini otomatis dia masuk ke ciprok. Kalau dari ciproknya nggak keluar atau nggak keluar api, nggak ada keluar arus, otomatis ciproknya ini kena. Nah, gitu aja teman-teman ya. Lanjut kita tes kabel hitam dan juga ke kuning. Tadi putih udah ya. Kita tes ini. Nah, hidup ya, hidup, dia ada arus, berarti kabelnya bagus. Lanjut kita cokkan kembali ke ciproknya. Ciprok ini mengaruskan api ataupun memberi arus dari, maksud saya masuk dari spool dengan kabel warna putih dan juga kuning. Dibagi ciprok untuk lampu dan juga untuk CDI itu dengan keluar dengan warna merah. Ini ya, buat ngetes kita dari ciproknya ngarus apa enggaknya. Buat dari ciprok kita tempelkan yang warna coklat ini dari kontak ya, kabel dari kontak sini kita tempelkan. Ini warna coklat, ini ada 3 di atas, 3 oranye, hitam, coklat, dan yang di bawah putih dan juga merah atau pink, keping-pingan dari pulser. 2 ini pulser, bawah pulser, di atas 3 ini itu dari kontak warna coklat, aslinya warna coklat ya, warna coklat, dan ini masa, dan oranye ini menuju ke kuil. Ini menuju ke kuil. Jadi kita cokkan berwarna coklat dan juga masanya berwarna hitam. Jadi 2 ini kita cokkan ini, tuh ya, kelihatan. Nah, lebih jelasnya itu. Dan kita lihat apakah ngarus dari kontak. Ini ya. Nah, kelihatan ya. Nah, berarti dari ciprok dia ada arus, ada api. Dari kiprok sini ada arus, ini ya. Kiprok sini menuju ke CDI itu ada arus. Namun sebelum sini saya lupa, sebelum ke
maksud saya ke CDI, dia ada cabang lagi di sini ya. Dari Ciprok sini dia ada cabang lagi, kabel merah itu ada cabang lagi ke kontak. Ini ada cabang di sini atau simpang 3. Nah, untuk ngecek ke kontak dia masuk apa enggaknya arusnya ya. Ke kontak ngarus apa enggaknya, kita pakai lampu juga, masuk ke lampu ya. Ngecek kontak apakah ngarus dari Ciprok ke kontak itu ngarus enggak ya. Jadi kita cokkan. Nah ini ya, dari Ciprok ini kabel merah sini. Lihat ya, kabel merah sini itu dari Ciprok juga. Ini yang satu coklat, satu merah. Itu menuju ke dari Ciprok menuju ke kontak. Terus warna coklat sini jalur keluar dari kontak ini harus masuk ke kontak. Pas kontak hidup dia nyatu, disatukan ibaratnya otomatis sama kontak dua kabel ini. Dan coklat ini menuju ke CDI. Dari Ciprok menuju ke CDI. Diputus sambung arus dari Ciprok menuju ke CDI itu melalui kunci kontak. Saya lupa, saya cek terlebih dahulu tadi arus Ciprok menuju ke CDI-nya langsung ke soket CDI. Namun sebelum ke soket CDI kita cek terlebih dahulu lebih baiknya ke kontak. Bisa jadi kontaknya yang bermasalah. Lanjut, kita sudah menemukan arus dari kita sudah menemukan arus dari spool, bagus. Pulser, bagus. Ciprok atau Kiprok, bagus. Kiprok menuju ke CDI, bagus. Lanjut kita cek dari CDI menuju ke kuil. Nah ini ya yang bikin saya bingung dari pagi sampai siang. Namun saya nggak kerjakan total ya. Saya ada kerja lain ataupun sambil-sambilan, dan juga ada waktu istirahat renggang juga tadi. Baru saya pegang lagi karena saya tadinya pusing. Saya mikir saya nggak ada tester ataupun multi tester buat ngetesnya. Nah kita tes dengan CDI. Ini CDI-nya sebelumnya sudah saya tes. Saya tes CDI-nya ke motor lain, motor Jupiter juga, dan CDI-nya ini bagus. Nah ini ya CDI-nya. CDI-nya ini bagus dan normal, nggak ada kendala di CDI. Dan CDI motor yang satunya, motor teman yang, maksud saya motor Jupiter yang lainnya, itu saya masukkan ke sini, ke motor sini, itu dia tetap nggak ada api. Saya pusing karena saya nggak ada tester ataupun multi tester buat ngetes mana kabelnya yang putus ataupun jalur mana yang mengakibatkan motor ini nggak ada api dari CDI menuju ke kuil. Saya pusing, saya pikirkan berkali-kali gimana solusinya, dan pada akhirnya saya temukan masalahnya yaitu di soket sini. Nah sebelum menuju soket kita praktekkan dulu ya. Ini sudah saya bongkar, ternyata masalahnya itu di soket. Dan soket itu masalahnya kayak gimana bang? Nah pertanyaan itu mungkin timbul dari benak teman-teman semuanya ya. Nah ini kita tes dulu ya, apakah ada arus dari CDI. Ini sudah saya lepas terlebih dahulu ya. Ini sudah saya lepas. Jadi untuk ngetes, tapi soketnya nggak lepas, jadi tetap bagus. Nah ini kita tes. Ini kita tempelkan langsung ke masa sini. Nggak ada arus ya, sama sekali nggak ada arus. Padahal tadi dari Kiprok ataupun dari kontak menuju ke CDI sini yang diaruskan padahal dari Kiprok menuju ke CDI itu ada arus tadi ya.
Dari ciprok menuju CDI ada arus, namun CDI tidak memberi arus, tidak ada arus dari CDI menuju ke kuil. Ini nih, saya pegang pun nggak ada arus ya, tidak ada arus sama sekali. Nah, dan kita punya masalahnya di mana bang? Kayak mana? Gimana? Abang punya masalah motor Jupiter kali ini di mana? Dan apa masalahnya bang? Kok bisa abang temukan tanpa multi tester ataupun tester ya, buat ngetes arus mana yang putus? Abang kok bisa tahu? Kuncinya di sini. Ini ya. Sudah saya buka terlebih dahulu ini. Sudah saya buka bingkai bagian sini ya. Terlebih dahulu sudah saya buka. Dan di sini saya mendapatkan kendala bagian soket dalam sini. Di sini normal ya, soketnya kelihatan kan? Di sini normal, di soketnya sini juga normal, di sini normal, di sini normal, di sini emang kosong ya. Namun di sini sudah ada patahan dari soketnya, ataupun udah patah, tidak bagus lagi soketnya. Nah, saya pikir ada kabel yang putus, sudah saya cek semua, tidak ada kabel yang putus. Namun pas saya tengok ternyata soket di sini sudah patah dalamannya. Dalaman sini sudah patah soketnya. Nah, soket dalaman sini sudah patah. Nih lihat ya, kelihatan ya. Ini ada tonjolan yang pas masukkan cokan dari CDI menuju sini dia akan kejepit cokannya itu. Namun sini nggak ada lagi soket yang mau ngejepitkan cokan dari CDI-nya. Atau ibaratnya kayak gini ya. Dia kayak gini, cokan dari CDI ini contohnya. Dia soketnya itu cara kerjanya kayak gini. Apabila kita tekan gini, dia akan jepit gini. Nah, soket yang bermasalah tadi itu jepitan bagian atasnya sini itu patah, alias dia pas dimasukkan dia ibaratnya segini ya, aturannya segini, kejepit gini, dan lantaran ini udah patah dia tinggal satu gini. Nah, dia akan lapang gini dan tidak nemu sama kabel ataupun besi soket cocokan dari kabel ini. Soket yang bermasalah ataupun cokan soket yang bermasalah ini dari kabel pulser ya, kabel pulser yang berwarna putih. Itu yang saya maksud tadi. Kerja pulser yaitu memberi kode kepada CDI kapan saatnya CDI memberi arus menuju ke kuil. Jadi kalau dia nggak beri kode ke CDI, otomatis CDI nggak akan beri arus. Dia nggak akan memberi arus menuju ke kuil. Itu makanya fungsi pulser itu memberi kode kepada CDI, hey CDI beri arus, hey CDI beri arus. Nah, di saat dia beri sedikit kode, dia akan memberi arus menuju ke kuil. Maka CDI akan, ibaratnya CDI ini anak buahnya dari pulser. Nah, gitulah ya. Misalnya, contohnya. Jadi, begitulah cara kerja dari pulser. Buat mengode CDI untuk memberi arus menuju ke kuil. Baru kuil mengantarkan arus menuju ke busi. Dan mesin normal kembali ataupun mesin hidup, pembakarannya normal. Nah gitu. Nah, buat kepastiannya saya gunakan tadi yaitu timah. Nah, saya gunakan timah. Apakah benar masalahnya itu ada di soket sini lantaran soketnya patah atau ada masalah lain? Buat kepastiannya kita buktikan ya. Apakah benar masalahnya cuma di soket situ bikin pusing dari pagi sampai siang? Atau mungkin abang bohong gitu kan? Nah, ini pembuktiannya. Apakah benar soketnya yang bermasalah? Ini ya, yang warna putih sini dari pulser yang ngasih kode ke CDI tadi. Nah, saya beri timah agar dia kejepit lagi cokan dari CDI tadi. Nah, ini ya. Ini cokannya.
Ini dia cokan yang sini, yang tengah sini. Ini dia yang tengah sini masuk ke sini. Jadi dia nggak jepit ataupun nggak nemu kabel dari warna putih sini. Jadi kita kasih timah agar dia cokan sini dia itu kejepit sama cokan soket sini. Ibaratnya diganjal sama timah. Kita tes ya. Atau nantinya kita akali biar dia bagus lagi tanpa pakai timah. Kita akali nantinya. Nah, buat contoh ini apakah nemu arus apa enggak? Tapi ingat ya sobat, teman-teman semua pemula, bisa jadi nanti kabelnya sini putus. Lebih baiknya teman-teman semua pakai tester lah ya, buat ngetes arus mana yang putus. Namun saya nggak ada modal lah ya buat beli tester, jadi saya pakai manual aja. Pas saya buka, saya kelihatan soketnya ternyata ada cokan soket di dalam soket sini ada yang patah. Makanya nggak nemu kabel dari pulser sini menuju ke CDI sini, nggak nemu, atau arusnya putus. Jadi dia pulsernya nggak bisa ngasih kode ke CDI untuk memberi arus ke kuil. Nah gitu dia ceritanya. Nah lanjut kita tes saja apakah ada arus setelah kita beri timah di bagian tadi. Pembuktiannya kita zoom lebih dekat lagi, lebih jelas. Nah kelihatan ya apinya. Ini sudah bisa kita pastikan motornya pasti hidup. Nah gitu ya, ternyata masalah kita cuman ada di cokan soketnya itu patah. Ini cokan bagian pulser sini dia patah, jadi dia nggak ngasih kode ke CDI untuk memberi arus menuju ke kuil. Nah gitu aja cerita hari ini. Lanjut buat pengetesan hidupnya, kita tes hidupkan. Ini dia ya Hondanya atau motornya. Malam baru saya review buat motornya yang udah saya balut semua dan udah hidup. Ini kabel dari CDI warna oranye yang tadinya udah kita tes, udah nyala, udah saya sambungkan ke kuil dan otomatis sudah pasti hidup ya. Namun ini buat pembuktiannya apakah udah benar-benar hidup, ini malam baru saya buktikan lantaran tadi lumayan ada kerjaan lain, jadi malam baru saya reviewnya ataupun pembuktiannya. Nah nih dia ya, ini dia. Itu suara motor lain, bukan suara dia halus. Ini dia, sekali engkol dia udah hidup. Ini ya, ini dia suara aslinya. Itu dia. Mantap. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.